Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah suatu metode untuk menggambarkan sebaran elektron dalam orbital atom menurut tingkat energinya. Menurut Pauli, elektron maksimum yang menempati kulit atom dirumuskan dengan 2n², di mana n ini adalah kulit. Jadi untuk kulit K, yaitu kulit ke-1 atau n-nya 1, maka elektron maksimumnya adalah sebanyak 2. Untuk kulit L, kulit kedua atau n-nya 2, maka elektron maksimumnya adalah sebanyak 8. Demikian untuk kulit M dan kulit N atau kulit ketiga dan kulit 4, masing-masing elektron maksimumnya adalah 18 dan 32. Simbol atom ditulis dengan lambang unsur X, diikuti dengan nomor atom atau nomor proton Z di sebelah kiri bawah, dan nomor massa atau nomor nukleon atau nomor proton ditambah neutron A di sebelah kiri atas. Jumlah proton adalah sama dengan nomor atom. Jumlah elektron adalah nomor atom dikurang dengan muatan. Jumlah neutron adalah nomor massa dikurang dengan nomor atom atau A dikurang Z. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Unsur natrium dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Maka jumlah protonnya adalah sama dengan nomor atomnya, yaitu 11. Jumlah neutronnya yaitu A dikurang Z atau 23 dikurang 11, yaitu hasilnya 12. Jumlah elektronnya yaitu 11 dikurang dengan 0 muatannya, maka hasilnya 11. Ion Na+ dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23, maka jumlah protonnya adalah 11, jumlah neutronnya adalah 23 dikurang 11, hasilnya adalah 12, sedangkan jumlah elektronnya adalah 11 dikurang dengan muatannya 1, hasilnya adalah 10. Atom Cl dengan nomor atom 17 dan nomor massa 35, maka jumlah protonnya adalah 17, jumlah neutron yaitu nomor massa dikurang nomor atom 35 dikurang 17, hasilnya 18. Jumlah elektron 17 dikurang 0, hasilnya 17. Ion S2- dengan nomor atom 16 dan nomor massa 32. Jumlah protonnya sama dengan nomor atom yaitu 16, neutronnya yaitu 32 dikurang 16, dapatnya 16, dan jumlah elektronnya 16 dikurang negatif 2, hasilnya adalah 18. Simbol atom ditulis dengan lambang unsur X, diikuti dengan nomor atom atau nomor proton Z di sebelah kiri bawah, nomor massa atau nomor nukleon atau nomor proton tambah nomor neutron A di sebelah kiri atas. Jumlah proton sama dengan nomor atom. Jumlah elektron sama dengan nomor atom dikurang muatan. Jumlah neutron sama dengan nomor massa A dikurang nomor atom Z. Perhatikan contoh berikut. Na dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Maka jumlah protonnya adalah 11, yaitu sesuai dengan nomor atomnya. Jumlah neutronnya yaitu nomor massa dikurang nomor atom, 23 dikurang 11, sama dengan 12. Jumlah elektron yaitu 11 dikurang dengan 0, hasilnya 11. Ion Na+ dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Maka jumlah protonnya yaitu 11 sesuai dengan nomor atomnya.
Jumlah neutronnya yaitu 23 dikurang 11, dapatnya 12. Jumlah elektronnya yaitu 11 dikurang 1, hasilnya 10. Atom Cl dengan nomor atom 17 dan nomor massa 35. Maka jumlah protonnya adalah 17, neutronnya adalah 35 dikurang 17, dapatnya 18. Jumlah elektronnya adalah 17 dikurang 0, hasilnya 17. Ion S2- dengan nomor atom 16 dan nomor massa 32. Maka jumlah protonnya adalah 16, jumlah neutron 32 dikurang 16, sama dengan 16. Jumlah elektronnya 16 dikurang min 2, dapatnya 18. Isotop adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda, atau jumlah proton sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Unsur-unsur yang merupakan isotop mempunyai tanda atom yang sama. Contoh C612 dan C614. Di sini terlihat bahwa keduanya mempunyai tanda atom yang sama, yaitu atom C. Nomor atom keduanya juga sama, yaitu 6. Sedangkan nomor massanya berbeda, yaitu 12 dan 14. Jadi C612 dan C614 ini dikatakan merupakan isotop. Isobar yaitu unsur-unsur yang mempunyai nomor massa yang sama atau A-nya sama. Contoh C614 dan N714. Ini nomor proton atau nomor atomnya adalah 6. Ini nomor atomnya 7. Ini nomor massanya 14. Dan ini nomor massanya 14 juga. Jadi keduanya memiliki nomor massa yang sama dan dikatakan merupakan isobar. Isoton adalah unsur-unsur memiliki jumlah neutron yang sama. Contoh C612 dan N713. Atom C ini jumlah neutronnya ada sebanyak 6, yaitu 12 dikurang 6. Atom N jumlah neutronnya juga ada 6, yaitu 13 dikurang 7. Jadi C612 dan N713 ini merupakan isoton. Selanjutnya isoelektron yaitu unsur-unsur memiliki jumlah elektron yang sama. Contoh N3- dan N2-. Kita hitung ya. Ini 7 tambah 3. Jadi elektronnya ada 10. Ini 8 dikurang min 2 atau 8 tambah 2 ada 10. Jadi sama-sama memiliki 10 elektron, jadi dikatakan keduanya merupakan isoelektron. Contoh berikutnya, ini F- dan Ne. F- jumlah elektronnya ada 9 dikurang min 1 atau 10. Ini Ne-nya 10 dikurang 0 atau 10 juga. Jadi keduanya juga merupakan isoelektron. Aturan pengisian elektron pada orbital. Ada 4 aturan yang mengatur pengisian orbital elektron. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Yang kedua, larangan Pauli. Yang ketiga, aturan Hund. Dan yang keempat, aturan penuh setengah penuh. Prinsip Aufbau. Pengisian elektron ke dalam orbital-orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah ke orbital dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya tingkat energi suatu orbital ditentukan oleh harga N dan L dari orbital tersebut. Jika N tambah L besar, berarti tingkat energinya besar. Jika harga N tambah L sama, maka subkulit yang mempunyai N yang lebih besar mempunyai tingkat energi yang lebih besar. Sebagai contoh, kita lihat dari tabel berikut. Subkulit 1S mempunyai N1 dan L-nya karena subkulitnya S, maka nilainya adalah 0. Jadi N ditambah L, 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. Subkulit 2S, maka N-nya adalah 2 dan L-nya adalah 0 karena subkulit S.
N ditambah L, maka hasilnya adalah 2. Subkulit 2P, maka N adalah 2. Subkulit P mempunyai L 1, maka N ditambah L adalah 3. Subkulit 3S, N-nya adalah 3. Karena subkulitnya S, maka L-nya harus sama dengan 0. Maka N tambah L hasilnya adalah 3. Jadi, yang dimaksud dengan pernyataan di atas adalah bahwa N tambah L yang lebih besar, maka tingkat energinya lebih besar. Dengan demikian, berarti subkulit 2S mempunyai tingkat energi yang lebih besar dari 1S. Bagaimana jika N tambah L-nya mempunyai nilai yang sama seperti halnya 2P dan 3S. Maka kita harus melihat subkulit yang mempunyai N yang lebih besar. Dalam hal ini tentunya adalah subkulit 3S. Jadi subkulit 3S mempunyai tingkat energi yang lebih tinggi dari subkulit 2P. Berdasarkan urutan tingkat energi, maka dapat digambarkan susunan diagram untuk pengisian elektron sebagai berikut. Dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, dan seterusnya. Larangan Pauli. Tidak ada elektron di dalam atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jika bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik sama, maka bilangan kuantum spin harus berbeda. Berdasarkan prinsip ini, maka sebuah orbital maksimum dapat diisi oleh 2 elektron. Jadi, elektron maksimum yang menempati subkulit S ada 2, subkulit P ada 6, subkulit D ada 10, dan subkulit F ada 14. Aturan Hund. Pengisian elektron pada orbital dengan tingkat energi yang sama. Mula-mula tiap orbital diisi 1 elektron, setelah penuh baru diberi pasangan. Aturan penuh setengah penuh. Orbital yang terisi penuh atau setengah penuh lebih stabil daripada orbital tidak penuh. Jika dalam konfigurasi elektron terdapat D4, maka harus diubah menjadi D5. D9 harus diubah menjadi D10. Caranya, dengan menarik 1 elektron dari subkulit S yang terdekat. Penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Apa itu gas mulia? Gas mulia adalah unsur-unsur yang terletak di golongan 8A. Apa saja itu unsur-unsurnya? Golongan 8A mempunyai unsur He, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Dengan nomor atom masing-masing adalah 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Dari diagram energi, kita bisa menulis konfigurasi elektron sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, dan selanjutnya. Nah, kenapa S diisi dengan 2? Karena subkulit S bisa menampung maksimum 2 elektron. Subkulit P bisa menampung maksimum elektronnya sebanyak 6. Subkulit D, maksimum elektron yang bisa ditampung sebanyak 10. Dan subkulit F, maksimum elektron yang bisa ditampung adalah sebanyak 14. Untuk unsur dengan periode 2, maka penulisannya itu bisa kita singkat sebagai berikut. Konfigurasi elektron sebelum periode 2 adalah 1s2.
Maka 1s2 ini kita bisa ganti dengan atom helium, diikuti dengan 2s dan 2p. Untuk unsur-unsur pada periode 3, maka konfigurasi elektron sebelumnya yaitu 1s2, 2s2, dan 2p6 ini bisa kita ganti dengan atom neon. Yaitu kita tulis neon diikuti dengan 3s dan 3p. Untuk unsur pada periode 4, maka konfigurasi elektron sebelumnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 bisa kita ganti dengan atom argon. Baru diikuti dengan 4s, 3d, dan 4p. Demikian selanjutnya. Untuk jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Atom Na mempunyai nomor atom 11. Kita tulis ya, 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini seharusnya 3s2. Sebelum kita menulis 3s2, coba kita hitung dulu berapa elektron yang sudah terisi semuanya. Kita hitung 2 tambah 2 tambah 6, totalnya adalah 10. Karena nomor atomnya hanya 11, maka kita hanya perlu 1 elektron lagi untuk mengisi subkulit es ini. Maka diperolehlah konfigurasi elektron Na, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Untuk meningkat penulisannya, maka 1s2, 2s2, dan 2p6 bisa kita ganti dengan Ne. Baru diikuti dengan 3s1. Contoh yang kedua yaitu atom scandium dengan nomor atom 21. Konfigurasi elektronnya bisa ditulis dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d1 karena hanya perlu 1 elektron lagi untuk mencukupi nomor atom 21. Nah, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6 ini bisa kita singkat penulisannya dengan menggunakan atom argon. Elektron valensi adalah elektron yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Pada umumnya, jumlah elektron valensi sama dengan nomor golongan. Jadi golongan 1A, jumlah elektron valensinya ada 1, 2A ada 2, 3A ada 3, dan seterusnya. Kecuali untuk golongan transisi. Untuk unsur golongan utama atau golongan A, elektron valensi sama dengan jumlah elektron pada kulit terluar. Kulit valensi dari golongan utama adalah Ns dan Np. Sedangkan untuk golongan transisi adalah N-1d dan Ns. Untuk jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ini adalah atom Cl. Nomor atomnya adalah 17, berarti ada 17 elektron. Konfigurasi elektronnya bisa kita tulis sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Sebelum kita lanjutkan, kita hitung terlebih dahulu berapa elektron yang sudah digunakan. Kita hitung ya, ini 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2, jadi sudah ada 12. Supaya jadi 17 elektron, maka P ini perlu diisi dengan 5 elektron. Konfigurasi ini bisa disingkat dengan menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Ini ada 10 elektron, bisa kita ganti dengan atom Ne. Selanjutnya 3s2 dan 3p5 kita tulis kembali. Jadi kulit valensinya adalah Ns dan Np, berarti 3s dan 3p. Jumlah elektron valensi adalah 2 ditambah 5, sama dengan 7. Apa itu periode dan golongan? Lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik kita sebut sebagai periode. Jadi dalam sistem periodik modern ada 7 periode, di mana nomor periode tersebut ditentukan dari nomor kulit terbesar. Ini adalah periode 1 yang terdiri dari 2 unsur yaitu H dan He. Periode 2 ada 8 unsur.
periode 3 juga 8, periode 4 dan 5 itu ada 18, dan periode 6 dan 7 itu ada 32 unsur. Kolom-kolom vertikal dalam sistem periodi ini kita sebut sebagai golongan. Sistem periodik modern terdiri atas 18 kolom vertikal, yaitu golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, dilanjutkan dengan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 3 kolom 8B. Jadi totalnya ada 18 kolom. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa periode dari suatu unsur bisa ditentukan dari nomor kulit terbesar. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara menentukan golongan dari suatu unsur. Sistem periodik dapat dibagi atas blok S, P, D, dan F. Golongan utama 1A dan 2A terletak pada blok S, 3A sampai 8A terletak pada blok P. Golongan transisi, yaitu transisi blok D, ini adalah golongan transisi dalam, yaitu lantanida dan aktinida masing-masing terletak pada blok 4F dan 5F. Jika konfigurasi elektron berakhir pada Sn, maka unsur tersebut pada golongan Na. Sebagai contoh, misalnya kita ambil S2, maka golongannya adalah 2A. Jadi ini S1, ini S2 ya, berarti ini 2A. Jika konfigurasi elektron berakhir pada Pn, maka unsur tersebut terdapat pada golongan N tambah 2A. Sebagai contoh, kita ambil misalnya berakhir pada P3, maka 3 tambah 2, 5A. Ini P1, P2, P3, berarti ini adalah golongan 5A. Jika konfigurasi elektron berakhir pada Dn, maka unsur tersebut terdapat pada N tambah 2B. Kita ambil contoh misalnya D5, berarti 5 tambah 2, berarti 7, 7B. Ini D1, D2, D3, D4, D5, jadi berada pada golongan 7B. Selanjutnya, jika N tambah 2 berjumlah 8, 9, 10, maka unsur tersebut berada di golongan 8B. Sedangkan untuk N tambah 2, 11 adalah 1B dan 12 adalah 2B. Kita ambil contoh misalnya ini N-nya adalah 7. Berarti ini N-nya adalah 7. 7 tambah 2 berarti 9. Jadi 9 berada di 8B. Selanjutnya kita ambil contoh ini N-nya 9. 9 tambah 2 berarti 11. Ini adalah di 9. Berarti 11 itu adalah 1B. Demikian juga untuk 2B. Jika konfigurasi elektron berakhir pada Fn, maka unsur tersebut terdapat pada lantanida dan aktinida. Jadi apabila dia berakhir pada 4F, maka unsur tersebut termasuk golongan lantanida. Dan apabila dia berakhir pada 5F, maka dia termasuk golongan aktinida. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Buatlah konfigurasi elektron, kemudian tentukanlah jumlah elektron valensi dan letak unsur dalam sistem periodik dari unsur berikut. Yang pertama 28 Ni dan yang kedua 24 Cr. Untuk 28 Ni kita tulis konfigurasi elektronnya sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kita lihat ini ada 10, ditambah 10 sudah ada 20 elektron. Ni mempunyai 28 elektron, sehingga subkulit D ini perlu diisi dengan 8 elektron lagi. Konfigurasi elektron ini bisa disingkat penulisannya dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Ini ada 18 elektron, berarti bisa diganti dengan 18 Ar. Jumlah elektron valensinya ada sebanyak 2 ditambah 8. Jadi ada 10. Letak unsur yaitu periode dan golongannya. Kita lihat nomor kulit terbesarnya adalah 4. Maka periodenya adalah 4. Golongannya
adalah 2 ditambah 8 berarti 10, S ditambah D berarti B. Jadi 10 itu berarti golongan 8B. Selanjutnya 24 Cr. Kita mulai konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Sama seperti sebelumnya, ini sudah ada 20 elektron. Maka subkulit D ini harus diisi dengan 4 elektron lagi. Menurut aturan penuh setengah penuh, konfigurasi elektron ini kurang stabil. Sehingga 3D4 ini perlu diubah menjadi 3D5, yaitu setengah penuh. Caranya dengan mengambil elektron sebanyak 1 buah dari subkulit S di depannya. Sehingga konfigurasi elektronnya berubah menjadi 4s1 3d5. Konfigurasi elektron ini bisa disingkat dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Ini 18 elektron kita ganti dengan 18 AR. Jumlah elektron valensinya yaitu sebanyak 1 ditambah 5 ada 6. Letak unsur yaitu periodenya yaitu 4. Sedangkan golongannya adalah 1 ditambah 5 yaitu 6. S dan D berarti B. Jadi golongannya 6B. Contoh soal yang kedua. Unsur X mempunyai 7 subkulit dan elektron valensi 7. Tentukanlah konfigurasi elektron, nomor atom, dan letak unsur dalam sistem periodik. Pertama kita tulis dulu ke-7 subkulitnya, yaitu dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan 3D. Selanjutnya kita lihat ini elektron valensinya ada 7. Berarti di subkulit S ada 2 dan D ada 5. Baru kemudian kita isi elektron pada subkulit S dan P. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Nomor atomnya bisa dihitung dari jumlah elektronnya. Ini ada 10, ini ada 10, berarti udah 20, ditambah dengan 5 berarti 25. Jadi nomor atomnya adalah 25. Periodenya kita lihat nomor kulit yang terbesar adalah 4, jadi periodenya adalah 4. Golongannya yaitu 2 ditambah 5 berarti 7. Karena subkulit S dan D, maka golongannya B. Jadi golongannya adalah 7B. Pelajaran kita sampai di sini hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih.